Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasidil Habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. InsyaAllah sebagaimana kita sampaikan sebelumnya di hari Selasa kita tetap membahas Taqriratus Sadidah, cuman karena waktu cepat berjalan, kemungkinan besar kita bahas ini kitab nggak akan cukup waktunya, makanya kita samakan semua waktu itu hanya membahas soal puasa aja biar kelar, biar tidak ada yang kurang untuk disampaikan, biar tepat begitu selesai puasa insya Allah selesai juga pembahasan kita. Pada pembahasan terakhir kita sampaikan yaitu tentang syurut wujub as-siyam, yaitu syarat-syarat wajib melaksanakan ibadah puasa. Siapakah orang yang wajib puasa? Kita sudah sampaikan syaratnya. Yang pertama yang sudah kita sampaikan yaitu Islam. Orang kafir tidak wajib puasa, akan tetapi akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Kita sudah sampaikan bahwa orang kafir kalau dia puasa, dia beribadah ataupun dia bersedekah, semua amal kebaikan dia yang berkaitan dengan hablum minan nas khususnya, Allah akan balas di dunia sebelum dia meninggal dunia, ya. Jadi sudah disampaikan dalam Al-Qur'an seperti itu, sehingga di hari kiamat dia tidak bisa menuntut. Jadi kalau dibilang ya Allah saya sering bantu orang, Allah akan jawab saya sudah bantu kamu. Ya Allah saya sering begini, saya sudah balas. Semua dibalas sama Allah kontan di dunia. Nah itu orang kafir. Sehingga di hari kiamat dia nggak bisa nuntut apapun. Adapun orang murtad, nah orang murtad beda lagi nih. Kalau orang kafir masuk Islam nggak wajib mengqadha puasanya. Semasa dia kafir puasa berapa tahun dia tinggal nggak perlu diqadha udah. Dianggap lunas semua tuh. Puasa, sholat nggak perlu diqadha, langsung dia mulai untuk belajar tentang sholatnya, tentang puasanya, bagaikan orang yang baru balik. Itu orang kafir tuh. Kafir masuk Islam bagaikan orang baru balik, baru wajib melaksanakan ibadah. Kalau murtad beda lagi. Kalau murtad dia semasa murtad emang tidak sah kalau dia puasa, karena dia kafir juga. Cuman kalau dia masuk Islam kembali, dia wajib mengqadha semasa murtad. Beda tuh ya. Kafir masuk Islam nggak perlu qadha apa-apa. Murtad tiba-tiba kembali ke Islam wajib diqadha semasa dia murtad. Murtad seandainya kita anggap ada orang naudzubillah min dzalik, dia murtad selama 10 tahun. Kembali lagi ke Islam. Sebelumnya Islam, murtad, Islam lagi selama 10 tahun. Dia murtad. Selama 10 tahun semuanya harus diqadha. Puasanya, sholatnya, zakatnya, semuanya. Kalau dibilang berat juga kalau begitu, nggak apa-apa berat. Ente mau qadha silakan, ente nggak mau qadha terserah. Kalau dia bilang ya udah kalau begitu mah saya nggak mau masuk Islam lagi, bodoh amat. Emang gitu pikirin. Nah itu sebagai apa? Uqubah, pelajaran atau hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mempermainkan agama. Agama bukan mainan. Muslim, kafir, nggak bisa begitu. Harus punya prinsip, mau Islam, ya Islam. Apa kan kata Allah dalam firman-Nya begitu kan? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, ya beriman. Siapa yang mau kafir, ya kafir aja. Begitu kata Allah. Jadi tidak ada
pendewasaan. Nah, kemudian yang kedua kita disampaikan juga yaitu al-bulugh, balik. Ya, balik itu sampai usia dia sudah dicatat amal perbuatannya baik maupun buruk oleh raqibun atid. Jadi sudah dicatat amal perbuatannya, yang baik dicatat, yang buruk dicatat, itu disebut dengan balik. Kalau bahasa lainnya sudah mukallaf, sudah bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dia lakukan. Kalau belum balik tidak wajib puasa, tapi orang tua wajib apa? Ngajarin. Usia 7 tahun diajarin puasa, 10 tahun harus dikasih pelajaran kalau ninggalin puasa. Persis seperti sholat, kurang lebih sama. Mau puasa kek, mau sholat kek, semua yang wajib dalam Islam wajib diajarkan pada usia 7 tahun. Walaupun emang kita nggak suruh dia puasa full, ajarin aja dulu. Dia mampu puasa cuma 6 jam, 7 jam. Ini bocah udah teriak perih perutnya. Suruh makan. Habis dimakan suruh berhenti lagi, imsak sampai maghrib. Dilatih biar begitu dia balik tidak kaget untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kemudian yang ketiga, nah sekarang kita masuk yang ketiga nih. Syarat wajib puasa yaitu al-aqlu, berakal. Oke, kalau disatukan balik berakal apa tadi? Mukallaf. Itu kalau mau diringkas begitu ya, mukallaf. Cuman di sini dibedain biar lebih jelas saja ya. Jadi kalau ada kata mukallaf artinya balik berakal. Dia sudah balik, akalnya apa? Akalnya ada. Ada orang balik akalnya nggak ada, namanya orang gila, nggak wajib apa? Nggak wajib puasa. Akalnya ada tapi belum balik, nggak wajib puasa juga karena belum apa? Belum balik ya. Nggak apa-apa, kita bedain, ngikutin apa yang disampaikan oleh pengarang kitab. Yang ketiga, al-aqlu wa huwa manatut taklif. Fala yalzimu ghairal aqili ayyan man min at-takalif asy-syar'iyyah liqaulihi alaihi salatu wassalam rufi'al qalam an thalath an as-sabi hatta yablugh wa 'anil na'im hatta yastayqidh wa 'anil ma'tu hatta yabra. Nah, di sini dikatakan yang ketiga al-aqlu. Kenapa harus berakal? Karena dikatakan oleh para ulama akal itu menjadi apa? Tolak ukur seseorang itu menjadi apa? Bertanggung jawab. Orang kalau gila ngelakuin apa aja kan orang pasti nggak kaget. Walaupun marah pasti kita bilang deh namanya orang gila. Nah, kagak nyambung nanya ngomong ya. Maka di situ kata ulama akal itu menjadi apa? Tolak ukur apa? Pertanggung jawaban ya. Jadi orang bisa bertanggung jawab atas semua yang dilakukan itu karena akalnya ada. Kalau akalnya nggak ada nggak bisa. Cuman ada juga akal yang nggak ada dia harus bertanggung jawab. Itu apa? Mabok. Lagi nih kalau mabok kan akalnya hilang gara-gara apa? Sengaja diminum, mabok, tiba-tiba dibunuh orang kayak dia mencuri kayak itu ada tanggung jawab. Kalau dibilang kan saya nggak berakal ya akal inti hilang karena inti penyebabnya. Inti sengaja minum apa? Minuman keras, itu beda hukumnya lainnya. Ini kita bahas orang benar-benar gila. Orang benar-benar gila tidak ada pertanggungjawaban atas dirinya. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat qalam, tidak dicatat amal baik maupun buruk, khususnya amal buruk bagi 3 golongan. Tidak dicatat amal baik maupun buruk atas 3 golongan. Yang pertama anis sabi hatta yablugh. Tidak dicatat 3 golongan amal baik maupun buruknya. Yang pertama adalah anak sabi sebelum dia balik. Anak kecil sebelum balik. Maka anak kecil berbuat kesalahan itu nggak bisa dicatat. Keburukannya nggak bisa. Kalau kebaikannya bisa dicatat. Anak membayas usia 7 tahun ke atas diajarin sholat sama orang tua, dia sholat. Dapat pahalanya nggak? Dalam kitab Al-Majmu' disebut dapat pahalanya tuh anak. Dan orang tua dapat pahala sebagai apa? Sebagai penyebab si anak sholat. Orang tua dapat pahala karena sebab dia anak mau sholat. Si anak dapat pahala juga karena dia sholat.
Cuman kalau perbuatan jahat, si anak belum dicatat. Dia gebukin anak orang, ya salah emang, harus panggil orang tuanya. Apakah dihukum masuk ke polisi? Kagak, maksud anak kecil. Anak kecil itu nggak dicatat tapi kejahatannya sama sekali. Hatta yablugh, hingga dia balik. Yang kedua, wa anin naim hatta yastaiqid, orang yang tidur hingga dia bangun tidur. Nggak dicatat tuh. Dalam mimpinya dia bunuh orang, dia ngerampok, dia berzina, semua dilakuin. Dalam mimpi tapi. Semua dalam mimpi ini terjadi. Nih. Begitu bangun tidur, apakah semua yang dilakukan kejahatan dalam mimpi dicatat? Enggak. Karena Nabi bilang begitu. Wa anin naim, orang yang sedang tidur tidak dicatat amal baik buruknya hatta yastaiqid, hingga dia bangun tidur. Wa anil ma'tuh, dan dari orang yang gila. Orang gila atau orang yang hilang akalnya hatta yabra, hingga dia sadar. Maka orang gila nggak dicatat amal baik maupun buruk, ya. Walaupun ada pembahasannya tuh. Ada orang gila karena stres mungkin karena utang kah, karena urusan duniawi kah, dia tiba-tiba nggak tahan lagi gila. Nah ini maafu dah. Cuman ada orang gila karena sebab. Dia sadar, cuman di stres, cuman diajarin sama temannya nih. Ente kalau konsumsi pil ini, udah hilang akal ente tenang deh, nggak mikirin yang macam-macam. Dia konsumsi, akhirnya jadi gila. Semasa digila, emang nggak dicatat tuh, nggak diwajibkan untuk puasa, nggak diwajibkan untuk sholat. Cuman di hari kiamat disiksa nggak? Gara-gara semasa gilanya ninggalin sholat sama puasa, disiksa. Kenapa? Karena apa? Unsur kesengajaan, emang disengaja bikin gila. Beda sama gila, benar-benar gila, murni, stres, gila. Nah itu beda tuh. Sama orang gila karena konsumsi sesuatu. Konsumsi pil sesuatu, gila keterusan. Emang semasa digila, nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Cuman di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena gilanya disengaja. Disengaja dengan konsumsi sesuatu. Kalau gila nggak disengaja itu, ya tadi Anda bilang, stres tingkat tinggi udah. Nggak kuat lagi nahan masalah dunia, rata-rata gila gara-gara dunia. Apalagi kemarin tuh mau jadi anggota DPR atau DPRD apa? Nggak jadi, ketawa di jalan, ngamuk-ngamuk, yang dikasih ke masjid diminta lagi sama dia. Nah, ini orang-orang gila yang stres nggak nahan lagi. Nah kalau nggak ada unsur kesengajaan dia mengkonsumsi sesuatu, itu maafu udah. Tapi kasihan juga, udah tahu dia akan apa? Akan tidak menahan kalau dia nggak menjadi anggota DPR, tapi dia maksakan juga. Nah itu bahaya, itu begitu tuh. Ketahuan tuh orang kalau udah mau jadi pejabat nggak jadi, gila. Nah, tujuannya apaan itu? Kalau tujuannya karena Allah, karena negara, karena rakyat, insya Allah ini nggak gila. Dipilih, ya alhamdulillah Allah kasih apa? Kepercayaan. Nggak dipilih ya sudah, nggak bisa paksa. Rata-rata mereka ada tujuan. Pakai duit habis, rumah jual, mobil jual, karena ada target, bukan karena rakyat. Makanya karena ada target busuk begitu sama Allah, dihukum karena tujuan mereka nggak baik. Maka disitulah hati-hati. Kalau mau jadi pejabat mah mikir-mikir lah. Lebih baik kita jadi orang biasa aja dah. Jadi pejabat tanggung jawabnya berat, di alam kubur sebelum di hari kiamat. Nah ini 3 golongan yang tidak dicatat oleh ragibun atid, anak kecil sehingga dia balik, dan orang yang sedang tidur hingga dia bangun tidur, dan orang gila hingga sadar. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dan dikatakan hasan oleh Imam Tirmidzi. Ini yang ketiga al-aqlu. Di luar orang yang berakal itu artinya orang gila. Orang gila nggak wajib puasa. Yang keempat, aitaqatus shaum, yaitu mampu melaksanakan puasa. Itu yang keempat. Kewajiban melaksanakan puasa orangnya mampu. Artinya mampu apa? Secara jasmani. Yang nggak mampu nggak wajib puasa. Contoh orang tua udah lanjut usia, kalau telat dikit makan, waduh udah kagak karu-karuan dah. Mau nggak mau harus dikit-dikit tapi nyemil. Ya udahlah kayak gini mah nggak usah puasa, bayarin fidyah setiap harinya.
Setiap hari 1 mud atau anggap aja 1 liter lebih bagus. Seliter beras per hari. Jadi kalau 30 hari 30 liter kasih fakir miskin. Karena sudah nggak ada kemampuan secara fisik. Ada juga nggak ada yang mampu puasa karena sakit. Sakit di sini kata ulama sakit yang mengkhawatirkan jika dia tetap puasa. Contoh, diresepin sama dokter obat. Kata dokter nih 3 hari sekali harus minum. 3 kali sehari nih. Nggak boleh kagak. Ente telat dikit dari jamnya nih berbahaya nih. Ente nggak boleh telat. Minum terus. Nah ini kayak gimana nih? Puasa apa jangan? Ya jangan. Karena dokter lebih tahu keadaan apa? Keadaan kita. Ya. Pokoknya urusan sakit dokter yang mutusin. Dokter kita tanya, dok kalau saya puasa gimana? Oh jangan, minum obat. Ya udah jangan. Dosa nggak? Kagak. Dokter lebih tahu. Nah, kita jangan teka juga. Enggak, insya Allah sih khair aja deh. Iya kalau iman ente kayak para aulia, khair-khair aja tapi sehat. Hah? Karena mereka yakin. Nah kan iman kita apa? Khair-khair mulut, hati kita kagak sebenarnya. Makanya jangan deh ikutin dokter aja dah. Kayak zaman dulu ada seorang ulama gitu. Dokter bilang jangan kena air untuk berapa hari. Nggak boleh karena dia punya penyakit, emang harus ngejauhin air dulu untuk sesaat. Kata beliau ya khair karena dia ulama orang soleh. Dia bilang udah anak pakai air kalaupun mati syahid udah. Yakin aneh. Udah diwuduk mandi nggak pernah jauhin air. Setelah berapa hari kemudian check up dia ke dokter. Kata dokter nanti sehat. Nanti ikutin nasihatannya. Kagak kata dia. Anak tetap wudu, anak tetap mandi. Lah kok bisa? Ya anak yakin udah kalau mati pun udah mati syahid. Nah, itu beda tuh. Imannya beda sama kita ya. Yakinnya beda. Jangan samain. Pernah saya duduk ngobrol sama orang dari jamaah tabligh. Jamaah tabligh kita senang sama mereka, tujuan mereka baik. Cuman kadang-kadang apa? Ada juga 1-2 yang ngikut dakwah atau ngikut jamaah tabligh, tapi mereka sebenarnya nol dari agama, nggak paham apa-apa. Itu kan kesian yang begitu. Saya pernah duduk dan ngikut bareng. Bahkan dia wudu aja kita ngeliatin dia wudu, salah wudunya. Yang kita bingung gimana dalam mengajak orang ibadah ke masjid musola, ente aja wudunya harus benerin. Ini pernah kejadian. Dia sering keluar jamaah tabligh, kita bilang bagus, cuman orang di rumah gimana urusannya? Urusan nafkahnya, urusan anak, oh enggak, serahin sama Allah. Hebat bilang. Maksudnya gimana serahin sama Allah? Udah anak kayak Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kan begitu, semua harta dikasih ke Nabi. Begitu Nabi bilang sisain dikit buat keluarga, kata Abu Bakar Siddiq, saya sudah sisakan Allah dan Rasulnya buat keluarga. Anak ngikutin, kata dia gitu. Kaget gitu. Oh, berarti imannya kayak Abu Bakar Siddiq nih orang nih. Pikiran anak begitu. 2 minggu kemudian ketemu habis ribut sama bininya. Ketemu lagi nih, gimana? Kemarin dakwah, Anda dapat kabar keluar kota juga. Dakwah di selama seminggu. Setelah 2 minggu kemudian ketemu, ribut saya sama bini. Emang kenapa? Saya pulang dakwah sampai ke rumah, atau bahasa mereka tuh khuruj ya, balik khuruj, sampai ke rumah habis dah. Bini bukan nyambut, malah kata bini yang jadi suami tuh saya apa kamu sih? Dia yang nyari duit, dia yang nganterin anak ke sekolah, semuanya tuh bini. Ada kesel juga tuh bini, suami saya apa kamu sih? Anda bilang itu dia, saya nggak mau protes. Pas itu bilang ikutin Abu Bakar Siddiq. Cuman saya mau bilang, jangan samain iman ente sama Abu Bakar Siddiq. Sahabat nih imannya udah full. Kalau dibilang udah tinggalin Allah dan Rasul, beneran tinggalin Allah dan Rasulnya dia. Udah yakin banget ya. Makanya anaknya nggak bakal terlantar. Yakinnya beda sama ente. Nyamain diri sama Abu Bakar Siddiq. Sama ujung kok Abu Bakar Siddiq aja apa? Kagak ada pantas-pantasnya. Itulah kadang-kadang salahnya di situ. Berdakwah tapi meninggalkan keluarga dalam kondisi terlantar. Cuman ada juga yang dakwah keluarga semua dipenuhi kebutuhannya. Itu bagus. Gak apa-apa sono. Ke masjid, ke musola, ngajak orang sholat. Tapi kalau bisa sasarannya apa? Masjid musola yang lingkungannya jarang ada pengajian, jarang ada ustadznya. Ajak masyarakat untuk sholat. Jangan datang ke masjid musola yang rame, ustadznya banyak banget. Setiap hari ada taklim. Dia datang ke situ ngajak orang sholat. Lah salah. Carilah tempat yang butuh didakwain. Kan kita datang berdakwah ke tempat yang butuh apa? Butuh didakwain, bukan datang ke tempat sarangnya ustadz.
Nah, kayak di sini Cisalak, ustadz kan banyak sini. Setiap RT ustadz di sini. Datang ke sini nginep, gak salah. Nah, mungkin kita usir sih emang. Cuman maksudnya apa? Dakwah lebih tepat sasaran. Cari orang yang butuh didakwahin. Kita dulu begitu di Hadramut. Kita khuruj di zaman Habib Umar dulu, di tempat Habib Umar. Habib Umar nyuruh kita khuruj, walaupun nggak dipaksa. Yang mau silahkan daftar, berangkat. Ada yang 40 hari, ada yang sampai 80 hari. Biaya segala macam ditanggung buat makan minum mah. Cuman sasarannya kemana? Kampung-kampung terpencil, dekat gunung, nggak ada ustadz di situ. Yang kita lihat orang sholat yang ngaco, nggak ada ngajarin soalnya. Nah di situ kita sasarannya tuh. Ajak masyarakat, yuk nih begini cara sholat yang benar, gini wudhu yang benar. Ayo kan cakep. Sasarannya, ya kita harapnya begitu. Kita dukung sangat semua yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Cuman intinya keluarga jangan diabaikan. Di zaman Nabi ada seorang sahabat mau ikut perang wajib loh. Dia mau ikut perang nih. Nabi nanya, istrimu di mana? Sedang mau ibadah, haji atau umrah, Anda lupa itu dalam riwayat. Sama siapa? Kata ini sahabat sendiri Rasulullah. Sono temenin. Gak usah perang. Disuruh sama Nabi apa? Temenin istrinya. Artinya keluarga itu apa? Nah itu kewajiban juga. Jangan kewajiban dakwah keluarga ditinggalkan ya. Itulah. Itakah artinya tadi mampu secara jasmani. Kebalikannya orang yang sudah lanjut usia ataupun orang sakit yang sudah ditetapkan oleh dokter untuk tidak berpuasa. Maka dalam hal ini kedua-duanya ini tidak perlu puasa. Ada juga tidak mampu secara syar'i. Tadi kan secara jasmani. Nah, secara apa? Syar'i, dalam syariat dia nggak mampu. Padahal dia mampu sebenarnya. Cuman syariat melarang dia. Yaitu apa? Orang yang sedang haid maupun nifas. Mereka ini nggak mampu secara syar'i. Secara syariat dianggap agak mampu. Secara jasmani mampu. Syariat melarang. Sehingga mereka nggak boleh puasa. Yaitu sedang haid maupun sedang nifas. Oke, di masjid musola jamaah perempuan berkurang wajar. Jangan-jangan lagi haid. Jangan-jangan lagi nifas. Nah kalau laki berkurang. Hari pertama rame, hari kedua tinggal separuh. Separuh lagi kemana itu? Ya untuk kita nggak sultan mah mikirnya jadi imam semua tuh di musola-musola lain tuh. Jadi imam semua kali. Kalau kita bilang head kan kagak mungkin pada head. Lah kalau perempuan si fulana nggak kelihatan tuh. Pasti kan yang lain ibu-ibu ngomong apa? Lagi ini kali datang bulan kali. Paling begitu kan? Lah laki. Si Joko kemana? Datang bulan kali. Kan nggak mungkin. Nah, itulah kita punya iman setipis itu. Iman kita hanya di hari pertama. Sisanya imannya hilang udah. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu semangat sampai akhir Ramadan. Jadi ini syarat yang keempat yaitu mampu berpuasa. Arti mampu secara jasmani. Kebalikannya orang yang lanjut usia yang tidak kuat lagi ataupun orang yang sedang sakit yang dilarang oleh dokter atau diwajibkan mengonsumsi apa? Obat rutin. Ada juga yang tidak mampu secara apa? Syar'i, secara syariat nggak mampu. Walaupun secara apa? Secara hissi, secara zahir dia mampu, cuman syariat melarang. Itu orang yang sedang haid maupun nifas ya. Kalau bahasa agamanya itu secara ma'nawi. Ma'nawi. Atau bahasa Indonesia apa ya? Rohani ya, secara rohani apa? Dianggap tidak mampu. Tidak mampu secara rohani maksudnya apa? Emang agama melarang. Dia mampu secara jasmani, secara rohani, secara agama nggak mampu. Karena agama melarang. Siapa dia? Orang yang sedang haid maupun nifas. Ini syaratnya deh. Syarat orang wajib puasa. Kalau itu ditanya sama orang, siapa yang wajib puasa Ramadan? Syarat pertama Islam. Yang kedua balik. Udah sampai usia balik. Balik itu artinya keluar air mani ataupun keluar darah haid ya. Bagi perempuan darah haid maupun mani. Bagi laki air mani. Yang ketiga berakal. Kalau gila kagak nggak wajib puasa. Yang keempat itaqah, yaitu ada kemampuan berpuasa secara jasmani maupun secara rohani ataupun secara syar'i, secara agama.
Nah, yang secara jasmani nggak mampu, yaitu orang yang sudah lanjut usia, ataupun orang yang sakit yang dilarang oleh dokter, atau diwajibkan oleh dokter mengonsumsi apa? Obat rutin. Yang secara agama atau secara syar'i, atau secara ma'nawi disebutnya, yaitu orang yang sedang haid maupun nifas. Ya. Jadi orang haid nifas kagak boleh untuk puasa. Orang nanya aja, puasa. Karena ada perempuan ya, temannya nanya, lo puasa? Puasa padahal lagi haid, nggak boleh. Bohong. Bilangnya kagak. Lagi ada apa? Halangan, selesai. Emang ada perempuan begitu, ada kudratnya dari sono. Dan itu sebagai keringanan buat mereka. Coba kalau harus wajib puasa juga. Darah ngalir, puasa wajib. Lemes kan? Luar biasa kan? Nah itulah rahmatnya Allah untuk manusia. Khususnya untuk kaum perempuan tuh. Lagi waktu haid nggak sholat, qadha nggak usah. Kenapa nggak usah qadha? Karena akan berat. Karena sholat itu tiap hari wajib dilaksanakan. Bayangkan seminggu dia haid, seminggu dia qadha, repot. Coba kalau puasa wajib qadha, karena setahun sekali. Itu rahmatnya Allah. Bisa aja Allah bilang haid, sholat, qadha, puasa, qadha, selesai. Bisa, ya, terserah Allah kan. Cuman Allah ngelihat bagaimana keadaan hambanya. Ya, wallahu alam. Sampai sini dulu. Insya Allah berikutnya kita akan masuk ke rukun puasa. Ini kalau ada nggak paham, Anda ulang lagi nih. Ada yang kurang dimengerti, Anda jelasin lagi. Memang kalau di kitab yang lain itu lebih banyak. Ya, lebih banyak tentang syarat wajib puasa. Di sini diringkas. Nggak apa-apa, ini yang diringkas nih intinya sebenarnya sih. Karena kalau kitab lain kan ada syarat sahnya puasa, lain lagi tuh. Syarat-syarat sahnya puasa. Ada orang kalau nih syarat terpenuhi, puasanya sah walaupun nggak wajib. Yang di sini yang dibahas adalah syarat wajibnya, langsung ke inti. Siapa yang wajib puasa? Inilah syarat-syaratnya. Islam, balik, berakal, dan apa? Mampu melaksanakan puasa. Udah. Kalau bukan Islam, nggak wajib puasa. Murtad, semasa dia murtad nggak sah puasanya, cuman masuk Islam wajib diqadha. Begitu ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Balik, anak yang masih kecil nggak wajib puasa, cuman orang tua harus apa? Mendidiknya usia 7, usia 10 tahun harus dipukul. Arti dipukul di sini apa? Ngasih pelajaran, entah dengan cubit, entah jual kuping, begitu doang, bukan mukul pakai balok. Kata mukul di sini jangan disalah artikan kata ulama ya. Nggak boleh karena menyiksa anak itu haram. Bahkan termasuk dosa besar ya. Nggak terdidik anak kalau begitu, nggak. Yang ada anak malah jadi balas dendam. Sering digebukin sama orang tua begitu tua dengan rasa udah berkuasa, habis tuh orang tua emang. Ingat lo gebukin gue mulu dulu. Nah gitu. Walaupun tuh songong sama orang tua ya, cuman emang nggak mendidik. Namanya dipukul berlebihan itu tidak mendidik. Justru yang ada anak jadi apa? Balas dendam ya. Kemudian yang ketiga yaitu al-aqlu, berakal, kebalikannya orang yang gila. Yang keempat al-itaqah, yaitu mampu berpuasa, kebalikannya yaitu orang sakit maupun orang lanjut usia secara jasmani itu ya. Secara syar'i yaitu orang yang sedang apa? Haid maupun nifas. Ya, sampai sini dulu. Wallahu alam. Ada yang mau ditanya? Tafadhal, silakan. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ketika kita setelah melakukan kemudian ke posisi berbaring dan seperti masjid setelah sholat sunnah itu berposisi dan lakukan itu sebagai cara yang dilakukan. Nah, itu emang ada riwayat soal itu, cuman nggak dijalanin oleh para ulama. Ya, nggak dijalanin. Ada riwayat, cuman kalau itu mau lebih jelas lagi, yang sangat disunnahkan itu bukan berbaring, tapi habis qabliyah subuh kita berzikir, yaitu kita baca apa?
Subhanallah bihamdi subhanallahal azim, astagfirullah 100 kali. Nah itu yang inti. Sambil nungguin qomat subuh. Kalau berbaring, saya nggak ngelihat ulama-ulama kita ngelakuin. Bahkan kita sama Habib Umar itu lama. Habib Umar setiap mau sholat subuh, sama kita bareng-bareng baca wirid, nggak ngelihat Habib Umar berbaring di sebelah kanan. Habis sholat qobliyah nih, nggak ngelihat beliau berbaring, tetap aja, tetap aja duduk, tapi berzikir rame-rame tadi, subhanallah bihamdi subhanallah azim, astagfirullah subhanallah bihamdi 100 kali. Itu adalah wasiat juga dari Habib Umar buat semua murid. Kata beliau, sesibuk-sibuknya nggak bisa berzikir, 3 zikir jangan ditinggal tuh. Subhanallah bihamdi subhanallah azim, astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Intinya habis adzan subuh tapi ya. Habis adzan subuh, sebelum subuh atau sesudah subuh ya. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali sebelum sholat duhur atau sesudah sholat duhur. Yang penting habis adzan duhur. Ingat aja itu ya. Yang ketiga, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Setiap mau tidur. Tuh 3 tuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah 33 semua tuh. Allahu akbar 34. Sayyidina Ali bilang, sejak diajarkan oleh Nabi itu zikir kepada beliau dan Sayyidah Fatimah, saya nggak pernah tinggalkan. Sampai ada yang nanya, waktu lagi perang Saffain, tahu perang Saffain, waktu terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Itu kan lagi genting-genting itu. Apakah tetap dibaca? Kata Sayyidina Ali, saya baca. Di sepertiga terakhir malam saya baca. Jadi nggak pernah ditinggal sama beliau. Nah, itu ya zikirnya. Soal berbaring tadi, ya bukan masalah malu nggak malu, tapi kita nggak ngelihat guru-guru kita ngelakuin sih. Ya, karena kalau sangat amat disunahkan amat, pasti mereka apa? Melakukan. Ya. Cuman tadi Ana bilang, jangan tinggal minimal zikir yang sesudah qabliyah subuh. Ya. Kalau semua berbaring, bayangin deh. Datang ke masjid, qabliyah, baringan semua, rame-rame. Habis itu duduk lagi. Nah, di situ ya nggak perlu ya, walaupun ada riwayat membahas hal itu ya. Cukuplah kita lakukan yang sudah dijelaskan dan dilakukan oleh para ulama. Karena yang paham tentang sunnah itu adalah para ulamanya. Nah, jangan seperti orang di luar baca sunnah sendiri, dia terjemahin sendiri. Dan dia bilang, oh begini Rasul bilang, padahal tuh hadis benar apa kagak, sahih apa kagak. Apakah begitu yang dilakukan oleh Nabi apa kagak? Apakah setiap momen Nabi begitu atau kadang-kadang kagak? Nah itu kan yang jelasin Zat. Ulama. Kalau masalah hadis ya ulama ahli hadis. Diikuti oleh ulama-ulama selanjutnya. Mereka ngikutin ulama ahlul hadis. Begitu ya. Gak apa-apa, bagus pertanyaan beliau itu, sangat penting. Nah, kita jangan berpikir semua yang Nabi sudah contohin atau belum jelas benar-benar Nabi lakuin apa kagak. Cuma ada riwayat, kita langsung bilang apa? Lakuin. Lihat situasi dan kondisi juga. Sayyidina Ahmad bin Hanbal, ulama, beliau itu dalam madhabnya itu qabliyah maghrib itu sangat disunahkan. Beliau pernah datang ke masjid, pas lagi datang, habis adzan langsung qomat maghrib nih. Kan ada juga yang begitu ya. Beliau langsung sholat, qabliyah ditinggal. Akhirnya kan murid-muridnya nanya, wahai guru, bukannya sunnah qabliyah maghrib? Iya, kata beliau. Cuman saya nggak mau ngadain sesuatu yang bikin apa? Yang bikin perpecahan di masyarakat. Kalau saya paksakan qabliyah dulu, ribut. Cuman gara-gara begitu. Artinya sama beliau apa? Ditinggal demi kenyamanan hubungan hablun minanas. Lihat tuh sampai segitunya. Apalagi berbaring, bayangin itu. Terus qabliyah berbaring. Dan orang kan bingung belakang itu. Yang ada kita ditepak kepala kita, mau tidur loh, sono ke rumah. Padahal niat kita apa? Padahal niat kita ngikutin sunnah, ya begitu ya. Lihat situasi juga, jangan ngikutin apa? Ngikutin apa kata kita. Karena kita ini kan bermasyarakat, hablum minallah wa hablum minan. Nah, seperti Sri Imam Syafi'i. Lihat situasi. Laki tua nanya, wahai Imam Syafi'i, nyium istri siang hari Ramadan batal gak? Enggak. Anak muda dengar dari jauh, wah boleh nyium bini nih. Datang Imam Syafi'i, nanya juga, boleh gak wahai Imam nyium bini siang hari Ramadan? Kagak. Tadi bilang boleh. Imam Syafi'i yang nanya aki-aki tadi. Kalau kan anak muda, beda lagi. Nah, beda orang, beda
jawaban. Artinya ngelihat apa? Situasi juga. Seperti itu. Ada lagi terakhir. Ada pertanyaan lagi? Coba. Maaf. Boleh, silakan. Hukum kerja, intinya semua yang melanggar ketentuan dan aturan yang sudah dibuat haram udah pasti, gitu aja udah gitu. Kita datang bikin SIM nyogok, haram nggak? Ya haram, nggak mungkin kagak. Ya, kita rata-rata begitu kan. Hah? Kita nggak mungkin kan? Ada yang ngikutin aturan, ada yang kagak. Haram nggak? Ya haram. Cuman ada sebagian orang yang terpaksa. Ya haram tetap haram, istighfar ya taubat udah. Nah, nggak mungkin kita bilang halal. Karena itu sudah melanggar ketentuan apa? Ketentuan dan aturan. Ketika kita bikinin SIM orangnya nggak datang sama sekali, cukup apa? Foto, udah, jadi pokoknya deh, sono deh, tidur di rumah. Itu kan udah pasti apa? Aturannya ditabrak, aturan yang dibuat oleh pemerintah ditabrak sama dia. Ya salah. Kalau salah haram nggak? Ya haram, karena taat sama imam, sama apa namanya? Sama pemerintah itu wajib selama tidak melanggar ketentuan syariat. Kayak gini, polisi atau undang-undang di sini bilang pakai helm di jalan raya wajib. Kita teka, nggak mau, pakai bici aja dah. Ah, mati pala gue ini, kan bahasanya begitu gitu. Nah itu ketika kita melanggar, salah gak? Salah. Haram gak? Haram. Gara-gara helm itu dosa. Kenapa? Itu sudah diterapkan oleh apa? Ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah yang sah bikin aturan wajib kita taat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat jangan. Pemerintah melegalkan apa? Minuman keras. Gitu ke Alfa beli, ke Indomaret beli. Seandainya di Alfa, di Indomaret, di supermarket manapun dijual bebas. Ya kita jangan beli. Kenapa? Karena ada pelanggaran syariat. Justru kita di situ menentang. Kalau perlu kita demo besar-besaran karena itu melanggar ketentuan agama. Ya seperti itu. Ya haram itu tetap haram. Nggak mungkin kita bilang halal ya. Karena sudah melanggar apa? Ketentuan. Terus gimana? Ya banyakin taubat dah. Dan kalau ada pekerjaan lain lebih baik apa? Kerja yang lain yang jelas halalan thayyiban. Nggak mungkin nggak ada yang halal lagi. Banyak. Imam Ghazali pernah digituin. Wahai imam, nyari pekerjaan halal tuh susah. Hampir semua haram, kata Imam Ghazali. Kalau semua haram, kiamat udah. Dan kalau semua haram, kiamat, kata dia. Sekarang belum kiamat, tandai masih ada nggak? Masih ada yang halal, kagak mungkin kagak. Ya. Yang penting ikhtiar, minta sama Allah dikasih jalan yang terbaik. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah diniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا فاتم لكل حوبة واستر لنا وآله واغفر والآل والإخوان وشهير الإيمان وكل أرجيرة الصحابة والمسلمين أجمعين بأسماء قدم وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله وبكل سور صلى وسلم عليه على عبده وآله وصحبه والحمد لله. Allah masalah tadi itu kemarin dijelas lagi membahas. Biar orang lebih puas lagi kalau kita sampaikan kata ulama soal itu yang lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.